apa-apa lah yang ada sepoi-sepoi dulu ya kan. Oke, siapa yang gak hadir ini? Cristiano. Kenapa ini? Sakit ya? Sebelum kita mulai pelajaran kita, kalau minus terakhir kita es breaking dulu ya. Dari semangat ya kan? Karena udah agak bapaknya kita es breaking dulu, oke? Oke, es breakingnya peraturannya gini. Kita pakai bajunya ada foto BBAMSA. Tahu foto BBAMSA nggak? Tahu. BBAMSA masa dikuali. Boleh, udah tahu ya? Nah, tapi kita nggak pakai liriknya itu ya. Liriknya kita bagi. Yang kelompok sini pakai kue. Nah, ini kata-katanya. Yang kelompok ini pakai kue. Kelompok ini pakai kuak. Yang mana kuak. Jadi liriknya tadi kita ganti jadi kata kue. Ya, contoh. Potong bebek yang kuak. Jadi yang ibu panggil, yang ibu tunjuk, kalian sebutkan ya tadi kata-katanya, oke? Paham nggak? Kita latihan dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab sesuai dengan yang kalian tahu ya. Estafet ke belakang ya tadi ya. Estafet ke belakang. Estafet sama kawannya. Ini waktunya hanya 5 menit ya. 5 menit jawab pertanyaan yang ada di kertas. Ya, jawab pertanyaan dari kertas sesuai dengan yang kamu ketahui ya. Sesuai dengan yang kamu ketahui. Perpindahan kolom. Ya. Jangan lihat buku. Namanya kuis, nggak boleh lihat buku nah. Ya, tidak boleh lihat buku. Sesuai dengan yang kamu ketahui aja. Sesuai dengan yang kamu ketahui saja ya. Isi sesuai dengan yang kamu ketahui. Ya, buat namanya ya. Buat namanya. Ya, kurang.
Tadi kan udah kita tuliskan, kita hari ini materinya nak tentang perpindahan kalor. Ya, kemarin kita udah belajar tentang suhu kan, kita udah belajar tentang konversi suhu, ya kan? Udah tahu satuan-satuan suhu, udah tahu kalor itu apa, udah tahu rumus kalor ya kan, macet ya kan? Sekarang kita belajar tentang perpindahan kalor, ya. Sebelum kita mulai, ada yang mau ibu tanya. Kenapa kalau kita di dekat api kita rasa panas? Kenapa? Ya, Aldo, kenapa? Karena panas dari api berpindah ke kita. Iya, karena panas dari api pindah ke kita. Boleh? Ada lagi yang lain? Siapa lagi? Bu. Iya, Adit. Karena panas dari api itu memancar ke tubuh. Oke, boleh ya. Tadi kata si Aldo karena panasnya berpindah, karena panasnya memancar. Boleh ya? Itu. Pertanyaan kedua. Kenapa ya wajan panci di rumah gagangnya itu banyak terbuat dari plastik atau kayu? Kenapa? Bagus. Karena api atau kayu tidak bisa menghantarkan panas. Oke, mantap. Apa lagi yang lain? Ada lagi? Kayaknya itu ya mau jawabannya kan? Oke ya, karena api atau kayu tidak bisa menghantarkan panas. Oke ya, jadi berkaitan dengan itu kita hari ini belajar tentang perpindahan kalor ya, tentang perpindahan kalor ya. Ada tujuan pembelajaran kita. Nah ini ya, tujuan pembelajaran kali ini ada dua ya. Yang pertama menunjukkan perbedaan konduksi, konveksi dan radiasi ya. Ada 3 istilah nanti dia. Baru yang kedua mengetahui perbedaan konduktor dan isolator ya. Ini tujuannya. Jadi untuk bekal kalian supaya kalian ingat nantinya, boleh dicatat ya nak, catat 2 menit catat tujuan pembelajaran kita supaya nanti kalian capai itu ya. Ini yang harus kalian capai di akhir pembelajaran ya nak ya, yang 2 ini. Baik nak, sebelum kita mulai pembelajaran kita nonton video dulu ya, supaya dari video ini kan bisa menyimpulkan apa yang sudah yang ada di video ini ya. Oke, tonton videonya sebentar ya. Oke, semuanya nonton ya nak ya. Perhatikan apa yang Let's go. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut juga dengan konduktor. Contoh benda konduktor itu ada tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut juga dengan isolator. Contoh benda isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Nah, sekarang kamu tidak perlu heran lagi saat melihat ibu mengolah panci dengan kain di tangannya, karena itu termasuk benda isolator. Nah, di sini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Apa itu? Adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak memegang kembang api yang sedang dibakar. Yang dibakar musuhnya nanti yang bakar yang kita pegang itu sedikit panas. Ada lagi contohnya misal knalpot motor.
menjadi panas saat mesin dihidupkan. Siapa nih yang pernah kena knalpot? Panas kan? Nah, itu yang kedua. Ada contoh lagi deh, tutup panci. Tutup panci itu menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Hati-hati sahabat. Dan juga kita bisa melihat mentega yang dipanaskan di atas wajah. Master Chef nih. Bagaimana nih? Menjadi meleleh karena panas kan ya? Dengan panas yang ada di kompor. Kalau tidak meleleh berarti ada kemungkinan kompornya belum dinyalakan. Dan itu adalah konduksi. Idenya perpindahan kawah pada suatu zat yang tidak disertai perpindahan partikel-partikelnya. Secara siapa yang bisa menyimpulkan isi dari video tadi? Dari video tadi saya jadi mengetahui perbedaan dari konduktor dan isolator, yang mana konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan kalor atau panas, sementara isolator itu tidak dapat mengantarkan kalor atau panas. Dan saya juga mengetahui perbedaan dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Karena konduksi itu adalah perpindahan kalor, tapi tidak mengikuti sementara kebalikan dari konduksi yaitu konveksi tidak kalor, tetapi partikel-partikelnya itu berpindah. Kalau radiasi dan kalor tanpa perangkap. Pintar, bukan kode. Lain ada lagi yang mau kamu nyimpulkan. Kayaknya sama ya, Tadi kesimpulannya semuanya udah dibilang sama si Aldo ya, semua si Aldo. Ya, tadi betul. Yang bilang si Aldo itu isi dari video itu ada konduktor, ada isolator, ada konduksi, konveksi, radiasi. Ya. Jadi dari video tadi ibu mau bersimulasi dulu, bersimulasi ya. Siapa mau bantu ibu 5 orang ke depan? Kita bersimulasi ya. Simulasi perpindahan panas. Simulasi perpindahan 5 orang. Siapa yang bantu ibu ke depan? 5 orang. Ya, tarik ya. Haris. Oke. Udah, ini ada 5 orang teman kalian. Kita andai-andaikanlah mereka ini partikel zatnya. Nah, jadi si orang teman kalian ini kita anggap partikel zatnya. Ini ada kaleng. Kaleng ini kita anggap panas. Kalornya ya, panas. Udah. Tadi konduksi katanya perpindahan kalor yang tidak disertai pergerakan partikel, ya kan? Kayak panas. Ini panas ya kalor. Jadi dia merambat. Ada kok? Sadarkan. Nah, panasnya berpindah. Kalengnya berpindah. Ini kok partikelnya berpindah? Enggak. Mereka tetap di tempat masing-masing. Kan cuma panasnya berpindah. Itu simulasi untuk konveksi. Ya. Sekarang konveksi. Kalau konveksi ikut bergerak, si Adit gerak ke si Adit. Panasnya berpindah.
Udah, semua dapat alat dan bahannya. Udah lengkap ya. Sekarang ibu bagikan LK. Nanti kalian lakukan percobaan sesuai dengan lembar kerja yang ini. Ya, lakukan percobaan sesuai dengan lembar kerjanya. Dan dijawab pertanyaan yang ada di situ ya, nak. Jawab pertanyaan yang ada di lembar kerjanya masing-masing. Bukti, roti korek api
Selamat siang teman-teman, berdirinya saya di sini akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu percobaan 1, alat dan bahan, lilin, lampu fluoresan, gelas kimia atau kaleng, korek api, air, kaki 3, pensil, sendok stainless, dan sendok plastik. Cara kerja: isilah gelas kimia atau kaleng dengan air. Masukkan pensil, sendok stainless, dan sendok plastik ke dalam gelas kimia atau kaleng. Nyalakan api bunsen atau lilin. Letakkan gelas kimia atau kaleng berisi air di atas kaki 3. Tunggu hingga air mendidih. Peganglah sendok dan pensil yang terdapat pada gelas kimia. Berdasarkan hasil percobaan, kami mendapatkan bahwa sendok stainless menjadi hangat, sedangkan sendok plastik dan pensil tetap dingin. Soal nomor 1, mengapa sendok plastik dan pensil tetap dingin dan sendok stainless menjadi hangat? Itu semua karena sendok plastik dan pensil tetap dingin karena bahan plastik dan kayu tidak mengantarkan panas, sedangkan sendok stainless menjadi hangat sebab stainless yang berupa logam mengantarkan panas. Soal nomor 2, benda yang mengantarkan panas Benda yang mengantarkan panas seperti sendok stainless itu disebut dengan konduktor. Sementara benda yang tidak dapat mengantarkan panas seperti pensil dan sendok plastik itu disebut dengan isolator. Sekian hasil saya, lebih dan kurangnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, itu tadi hasil dari kerja kelompok dari kelompok 1 ya. Yang mau membacakan hasil diskusi untuk percobaan 2, nah. Ya, Saya Bima dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Alat dan bahan: lilin, lampu busen, gelas kimia atau kaleng, korek api, air, kaki 3. Cara kerja: isilah gelas kimia atau kaleng dengan air. Nyalakan api busen. Letakkan gelas kimia berisi air di atas kaki 3. Tunggu hingga air mendidih. Amati pergerakan air. Berdasarkan hasil percobaan, air menjadi panas dan mendidih. Terjadi pergerakan pada air mendidih. Peristiwa yang terjadi pada percobaan adalah kondisi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, lanjut ya. Siapa yang membacakan hasil diskusi kelompok percobaan 3? Ya. Percobaan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira dari kelompok 3. Alat dan bahan pertama lilin dan korek api. Cara kerja: nyalakan lilin, letakkan batang korek api berjarak kira-kira 1-2 cm dari api. Tunggu beberapa saat dan perhatikan apa yang terjadi pada batang korek api. Berdasarkan hasil percobaan, jawablah pertanyaan apa yang terjadi pada batang korek api. Batang korek api lama-kelamaan terbakar. Mengapa korek api terbakar? Korek api terbakar akibat adanya pancaran panas dari lilin yang menyala. Peristiwa apa yang terjadi pada percobaan 3 yang terjadi pada percobaan 3 adalah peristiwa radiasi. Segitu hasil diskusi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke percobaan 4 ya. Ya, silakan yang mau membacakan percobaan 4. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramasya Fitri, saya dari kelompok 4.
Coba 4. Alat dan bahan. Lilin atau lambung busen. Gelas kimia atau kaleng. Korek api, air. Kaki 3. Cara kerja. Isilah gelas kimia atau kaleng dengan air. 2. Nyalakan api busen atau lilin. 3. Letakkan gelas kimia atau kaleng berisi air di atas kaki 3. 4. Tunggu hingga air mendidih. 5. Amati penggerakan air. Berdasarkan hasil percobaan, jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi pada air? Air menjadi panas dan mendidih. 2. Apakah terjadi pergerakan pada air yang mendidih? Ya, terjadi pergerakan pada air yang mendidih. 3. Peristiwa apa yang terjadi pada percobaan 2? Konveksi. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita dengarkan sama-sama hasil diskusi kalian sudah dipresentasikan sama kawan-kawan. Jadi untuk selanjutnya kita mau membuat ada tempel gambar. Ya, satu bantu ibu gambar dulu yang ini ya, konstruksi radiasi. Oke, dua orang cepat. Gambar ya, ada beberapa gambar ya. Siapa yang mau bantu ibu menempelkan gambar-gambar ini sesuai dengan peristiwanya ya? Apakah dia konstruksi atau konveksi atau radiasi? Ya, boleh beberapa orang bantu ibu, satu orang satu gambar. Oke, silakan maju. Yang lain, ayo. Yang lain. Ayo cepat. Sesuai dengan gambarnya dari Kelmeter. Ayo. Oke, teman-teman sudah menempelkannya, kita cek ya apakah benar atau tidak. Oke, yang pertama ini gambar apa nih? Gambar besi dibakar ya kan? Ada aliran panasnya, berarti besinya jadi panas. Berarti dia termasuk peristiwa konduksi. Benar ya? Baru ini gambar apa ini? Setrikaan. Ya kan? Ini juga termasuk konduksi. Oke. Sekarang yang ini gambar apa ini? Gambar air panas di gelas. Kira-kira airnya goyang-goyang nggak? Goyang. Yang panas apanya? Gelasnya. Berarti ini termasuk peristiwa apa? Konduksi. Ya. Karena nggak ada pergerakan partikel, ya hanya gelasnya bergerak. Ini adalah sekarang ini air panas. Mendidih airnya, segera nggak airnya? Segera. Ini termasuk konveksi karena dia ada pergerakan partikel ya. Ini ada pergerakan angin darat. Ini juga termasuk konveksi, benar ya, karena dia terjadi pergerakan. Oke, betul. Sekarang yang ini gambar pancaran radiasi sinar matahari ya, termasuk radiasi, benar. Ini gambar apa? Api unggun ya. Terasa panasnya di sekitaran orang-orang ini, termasuk radiasi, benar. Ini gambar orang menjemur pakaian, termasuk juga radiasi. Berarti udah paham ya? Udah paham. Yang mana konduksi, yang mana konveksi, yang mana radiasi. Oke. Jadi sekarang ibu mau buat lagu. Kita mau nyanyi, ya. Kita mau nyanyi. Ibu bagi liriknya dulu. Ini liriknya udah ada di sini, ya nak.
Dengarkan ibu, kita pakai nada lagu beca. Tolong bawa saya, itu kan? Saya mau tamasya berkeliling di kota untuk melihat. Tahu lagu itu? Tahu. Nadanya lagu itu. Ya, tapi liriknya sesuai dengan yang ibu tuliskan di sini. Paham ya? Ya, kita coba dulu sekali. 1, 2, 3. Panas dapat berpindah memakai 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar. Konveksi panasnya mengalir, panasnya menggorengan. Itu contoh konduksi. Pancaran api unggun, contohnya radiasi. Angin darat dan laut, itu contoh konveksi. Perpindahan kalor. Oke lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Panas dapat berpindah memakai 3 cara: konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar. Konveksi panasnya mengalir, panasnya menggorengan. Itu contoh konduksi. Pancaran api unggun, contohnya radiasi. Angin darat dan laut, itu contoh konveksi. Perpindahan kalor. Sayang, tadi kita udah simulasi, udah nonton video, udah simulasi, udah melakukan percobaan, juga udah nyanyi, udah tempel gambar. Dari semua kegiatan yang kita lakukan, ibu rasa udah paham ya apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, radiasi, konduktor, isolator, ya kan? Jadi kita buat kesimpulan. Konduksi tadi apa, Nak? Perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Iya, perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Kalau bahasa singkatnya merambat. Boleh ditulis ya, kesimpulan hari ini boleh ditulis. Silakan ditulis, silakan ditulis. Pertama kesimpulannya, konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikel ya, atau disebut dengan merambat. Ya. Konveksi, apa konveksi yang lain? Konveksi apa? Konveksi apa? Kesimpulannya tadi konveksi. Perpindahan panas disertai dengan pergerakan partikel. Iya, contohnya apa? Oke, contohnya air mendidih. Tulis nah, konveksi itu perpindahan panas disertai pergerakan partikel. Contohnya tadi kan nasi LP air mendidih. Betul ya, air mendidih yang bergerak. Dan sekarang untuk radiasi. Radiasi apa? Tadi radiasi. Siapa membantu ibu? Ya Bima. Biasa adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Oke, tanpa adanya zat perantara. Contohnya apa? Contohnya apa? Api unggun. Oke, benar ya. Yang konduktor, tadi konduktor